Salam, salam Elohim, salam Elohim, salam damai, salam kasih. Semua warga surga, saksi-saksi surga, anak-anak Tuhan, saudara-saudari yang sedang menjalankan tugasan seharian. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan saudara-saudariku Katolik tentang orang yang sudah meninggal. Mari kita baca dalam petikan Yohanes 11 ayat 12, 14, 17, 19. Saya membaca. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangkaan mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam damai, salam kasih saudara-saudariku yang saya kasihi, istimewa umat Katolik. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam firman Tuhan tidak mengatakan orang mati itu didoakan, tetapi saudara-saudari kita jauh dekat, teman-teman kita, siapapun mereka itu wajib datang melawat, menghibur saudara-saudara kita yang kehilangan saudara-saudari mereka yang meninggal, tapi bukan untuk berdoa. Kita lihat sendiri dalam Alkitab, Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak berdoa untuk Lazarus, kan? Dia datang untuk menghibur Maria dan Marta. Oleh itu, doa orang mati tidak pernah diajarkan kepada kita, atau doa bagi orang-orang yang sudah meninggal tidak pernah diajarkan kepada kita. Yang ada bila kita datang di rumah, di tempat rumah duka, tempat orang kesusahan, kita harus menghibur orang yang kehilangan, orang yang dikasihi itu. Saudara-saudariku Katolik, kita sendiri belajar dan di dalam gereja Katolik sendiri mengatakan apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi ada pula istilah cerai mati. Maksudnya bila pasangan itu meninggal, si istri atau si suami yang masih hidup boleh berkawin semula. Itu petandanya bila seseorang itu sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, kita manusia tidak ada ikatan langsung lagi dengan si mati. Istilah mendoakan orang yang mati untuk didoakan supaya rohnya selamat, itu semua rekaan manusia, memakai otak logik manusia. Saudara-saudariku yang saya kasihi, bila sahaja
kita mati, bercerai, tubuh kita dengan roh kita, itu berarti sudah sampai di situ saja. Kita sudah beristirahat. Bagi yang sudah benar-benar datang kepada Tuhan, menyembah Allah dengan sesungguhnya, serta merta dijemput oleh kedua malaikat untuk naik ke surga. Tapi bagi mereka yang tidak mengikut perintah-perintah Tuhan, serta merta diiring oleh malaikat Lucifer, masuk ke dalam kerajaan neraka. Saudara-saudariku yang dikasihi umat Katolik istimewanya, tiada api pencucian seperti yang dikatakan itu. Api pencucian yang sesungguhnya adalah bumi ini sendiri. Kenapa? Karena Lucifer, malaikat tertinggi yang bercahaya-cahaya itu, ketika memberontak melawan Allah Bapa, ia telah dilimpar atau dihumban ke bumi. Jadi artinya bumi ini adalah neraka. Saudara-saudariku yang saya kasihi, semasa kita hiduplah kita membayar segala dosa-dosa kita harus dilunaskan dengan bayaran yang tinggi. Karena bumi ini adalah neraka yang sesungguhnya. Dan bila kita sudah mati, tiada sudah peluang kita untuk melunaskan hutang-hutang kita. Karena bila saja kita mati, hanya dua yang menanti. Allah Bapa, Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, atau Lucifera, raja penipu itu. Jadi saudara-saudariku, sia-sia mendoakan orang yang sudah mati. Kita masing-masing lah yang mendoakan diri kita sendiri. Kita masing-masing yang mau bertobat semasa kita masih hidup. Semasa roh jiwa kita bersatu dengan tubuh tanah ini. Dan bila kita mati, tubuh kita ini akan kembali kepada tanah, kepada debu. Bukannya dari debu kepada debu, tetapi abu. Kita bukan dibuat dari abu, kita dibuat dari tanah liat. Dan kita akan kembali kepada tanah liat. Jadi saudara-saudariku, tidak adil bagi kita dan bagi sesama jika kita berkata, bila saya mati ada orang yang mendoakan saya dan saya boleh masuk surga. Dan orang yang sudah di surga yang saya doakan semasa mati itu akan mendoakan saya supaya saya masuk surga. Bukan begitu saudara-saudariku. Kita tidak mempunyai hak untuk mendoa, untuk membantu orang lain menghapuskan dosa mereka. Karena kita masing-masing dipertanggungjawabkan untuk menjaga, untuk menghidup, untuk memuji, untuk menyembah Allah semasa tubuh, badan, jiwa, roh kita bersatu di dalam daging tanah liat kita ini. Jadi saudara-saudariku Katolik, tiada istilah mendoakan orang yang sudah mati. Karena bumi ini adalah neraka sesungguhnya. Jadi kita sendiri masing-masing harus dipertanggungjawabkan menyelamatkan jiwa kita masing-masing. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.